Nah, untuk membuat peta overlay antara data geologi regional dengan pola aliran sungai, kita yang pertama perlu mengunduh SHP atau save files dari pola aliran sungai itu sendiri. Nah, si pola aliran sungai itu sendiri ada di RBI, Rupa Bumi Indonesia. Untuk mengunduh peta RBI atau SHP RBI, saya biasanya mendownload di website Indonesia Geospasial yang ini. Kemudian ke download peta, ke download SHP peta. Nah, kemudian saya setuju. Setelah itu terus scroll ke bawah dan klik nomor 1 download SHP Rupa Bumi Indonesia seluruh Indonesia. Nah, yang pertama-tama kita perlu mengetahui si wilayah administrasi wilayah daerah penelitian kita itu ada di mana gitu secara administrasi. Nah, kebetulan wilayah penelitian saya ada di Provinsi Papua Barat. Terus Kabupaten Raja Ampat. Kemudian saya akan mendownload file yang ini. Nah, kita akan diantarkan ke Google Drive. Terus download aja langsung. Nah, setelah selesai di-download, karena file ini bentuknya RAR, kita perlu mengekstrak terlebih dahulu file RAR tersebut. Nah, untuk cara mengekstraknya seperti biasa saja, kita klik kanan, show more properties, WinRAR, ekstrak untuk Kabupaten Raja Ampat. Nah, setelah itu, dalamnya bakal terdiri dari banyak kumpulan SHP. Setelah itu kita bisa langsung ke ArcGIS. Nah, setelah di ArcGIS kita bisa langsung masukkan SHP yang telah kita download tadi. Nah, di dalam folder tersebut bakal terdiri dari banyak SHP yang masing-masing telah memiliki informasi gitu. Ini tuh SHP apa. Nah, yang kalau lambangnya ini itu tuh polyline atau berbentuk garis. Kalau lambangnya kayak gini itu tuh polygon atau berbentuk bidang. Nah, kalau yang titik-titik ini itu tuh point atau berupa titik gitu. Kita sekarang nyari sungai LN. Nah, ini sungai LN atau sungai line. SHP sungai yang berbentuk garis. Terus add saja. Nah, setelah di add, kita bisa mengganti warnanya di sini. Klik saja satu kali, terus ini bisa pakai Reaper atau bisa diganti di sini manual bebas. Nah, setelah itu, setelah muncul si sungainya, kita munculin aja si SHP geologi yang telah kita digit sebelumnya. Nah, untuk tutorial mendigit peta geologi atau data geologi regional telah saya upload di video yang lain. Bisa kalian tonton saja langsung. Atau nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Nah, setelah dilakukan penyesuaian apa saja yang ingin ditampilkan di dalam peta, kita telah berhasil membuat peta overlay antara pola aliran sungai dengan data geologi regional. Tinggal kita identifikasi saja pola aliran sungai apa yang berkembang di wilayah penelitian kita. Nah, untuk mengekspornya kita tinggal ke file, export map, pilih folder yang dikehendaki. Kemudian beri nama. Nah, untuk mengekspor dengan bentuk gambar, kita bisa pilih JPEG atau PNG dan lain-lain, ini bebas. Nah, setelah itu
kita harus melakukan overlay data geologi regional dengan peta topografi untuk menganalisa ekspresi topografinya. Nah, untuk melakukan atau membuat data topografi, sebenarnya ada beberapa cara ya yang telah kita tahu. Itu ada mengambil dari RBI atau kita ekstraksi kontur dari SRTM. Nah, kali ini saya akan melakukan ekstraksi kontur dari SRTM karena saya pikir lebih mudah nanti untuk membuat kontur mayor dan kontur minornya gitu. Nah, untuk melakukannya kita perlu global mapper dan perlu data DEM atau digital elevation model dari wilayah penelitian kita yang bisa kalian download di internet. Nah, kita drag saja data SRTM-nya ke global mapper. Nah, setelah itu kita langsung saja generate atau create kontur. Nah, kita tentukan si kontur intervalnya. Karena peta saya memiliki skala 50.000, interval yang ideal untuk peta skala 50.000 adalah kita tinggal bagi saja skala peta dengan 2000 jadi 50.000 bagi 2000 yaitu 25. Nah, saya telah berhasil membuat si kontur minornya, tinggal kita buat kontur mayornya. Untuk membuat kontur mayor, create kontur lagi, tapi 25 ini kita kali 5 saja gitu. Nah, setelah itu kita ekspor satu persatu kontur yang telah kita buat. Nah, untuk mengekspor kontur minor, karena kontur minor intervalnya lebih kecil, pasti jumlahnya akan lebih banyak. Nah, jadi pasti yang ini 799 fitur itu adalah kontur minor. Tinggal kita klik kanan, tinggal kita pencet, uncheck yang lain ya. Terus file export vector without format, save file, export align. Nah, kemudian save saja. Setelah itu lakukan hal yang sama terhadap kontur mayornya. Nah, setelah itu kita ke ArcGIS lagi. Kemudian tinggal kita masukkan saja tadi SHP kontur yang telah kita ekstrak dari SRTM sebelumnya di global mapper. Kita masukkan saja langsung dua-duanya. Nah, kemudian pastikan yang mayor itu berada di atas minor ya. Kemudian kita klik 2 kali mayornya ke properties. Simbolnya kita ganti dulu ke warna oranye sesuai SNI penyajian peta ya. Kemudian kita ke label, kita cek dulu label feature in this layer. Kemudian label fieldnya kita pilih elevation. Kemudian kita ke label style, properties, simbol properties, edit symbol. Kemudian ke mask, pilih hello, oke. Dan ke placement properties kita pilih on the line atau di tengah garisnya gitu. Kita pengen si labelnya itu ada di tengah garis konturnya. Nah, terus kemudian minornya kita ganti ke hitam. Nah, oke. Si topografi telah kita overlaykan dengan data geologi regional. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja si posisi layer agar terlihat estetik gitu. Untuk daerah penelitian umumnya harus tetap berada di atas fitur lain gitu dan harus terlihat jelas.
Setelah itu karena ini overlay dengan ekspresi topografi, kita bisa uncheck sungai yang telah tadi kita buat. Kemudian agar terlihat keurusannya atau struktur geologinya bisa kita ke atasin aja gitu, di atas si konturnya. Oke, setelah si fitur-fitur dalam peta kita telah disesuaikan, kita bisa langsung ekspor saja petanya seperti tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya atau peta terakhir yang perlu kita buat adalah overlay data geologi regional dengan pola keurusan. Nah, pola keurusan ini sebenarnya ada beberapa cara untuk membuatnya. Yang pertama mungkin di beberapa lembar geologi itu sudah teridentifikasi keurusan yang mungkin kalau terdapat keurusan banyak di lembar geologi di wilayah penelitian kita, itu bakal teridentifikasi secara regional, seperti mungkin contohnya di peta geologi regional saya itu di YGO 1 itu ini keurusan bawaan dari si lembar geologi regionalnya gitu. Tapi mungkin ada beberapa lembar geologi regional yang memang si keurusannya mikro yang tidak teridentifikasi di data geologi regional, itu bisa kita ekstrak dari digital elevation model atau dari data DEM. Nah, untuk ekstraksi si keurusan ini telah saya buatkan tutorial tersendiri gitu. Kalian bisa nonton dan mempelajari cara bagaimana ekstraksi keurusan berdasarkan data digital elevation model atau DEM menggunakan software Focus Geomatika. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi lah. Nah, nanti hasil keurusannya akan berupa SHP, berupa polyline. Kebetulan saya sudah mengekstraksinya, tinggal kita masukkan saja ke data geologi regional. Mungkin bisa kita ubah juga warnanya jadi hitam. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan ketiga peta. Oh ya, si data regional ini perlu kita perjelas ya, si labelnya. Oke, setelah diperjelas, kita bisa mengekspor seperti biasa. Nah, setelah itu kita telah menyelesaikan ketiga peta yang harus kita buat di tugas pertama ini. Nah, mungkin ada informasi tambahan untuk menunjang penyelesaian tugas minggu pertama ini. Di poin E itu ada keterlibatan tambang pada daerah penelitian kita. Jadi kita harus mengidentifikasi keberadaan tambang di wilayah penelitian kita gitu. Nah, kita bisa tahu salah satunya mungkin kita bisa mengaksesnya dari website SDM OneMap SDM. Nah, setelah di sini, nah ini ada beberapa peta digital ya atau WebGIS. Kita bisa pergi ke mineral batu bara. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat banyak fitur dari keberadaan IUP atau izin usaha pertambangan yang dipisahkan oleh jenis bahan galiannya itu sendiri gitu. Nah, bisa kita sesuaikan apa yang ingin kita lihat karena di sini ada beberapa layer yang bertumpuk. Itu ada IUP, itu ada, dan potensi sumber daya cadangan batubara, potensi mineral logam, dan potensi bukan logam. Nah, kita uncheck aja potensinya. Kemudian kita akan menyisakan wilayah izin usaha pertambangan yang ada di seluruh Indonesia. Kita bisa cek
kira-kira di wilayah penelitian kita apakah sudah ada tambangnya apa belum atau belum gitu. Mungkin di wilayah penelitian saya sendiri itu belum ada IUP yang diajukan, tapi mungkin di sekitarnya sudah ada beberapa IUP. Nah, bisa kita lihat informasinya juga, bisa kita akses di sini. Oke, mungkin bisa kalian implementasikan juga di wilayah penelitian kalian masing-masing. Mungkin seperti itu informasi dari saya. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Terima kasih.